tertinggal 2-0 dengan 10 menit tersisa untuk bermain. Tampaknya satu tim hanya tinggal beberapa menit lagi menuju kemenangan total. Bagi tim yang lain, ini sudah berakhir. Setidaknya itulah yang para analis dan komentator ingin kamu percayai. Kekecewaan, frustrasi, rasa putus asa, dan suasana muram memenuhi siaran. Tapi entah bagaimana, ini belum berakhir. Segalanya berubah, dan dalam hitungan menit, seluruh situasi berbalik total. Sekarang, tidak masalah apakah itu pertandingan sepak bola internasional atau diplomasi politik internasional. Ini mengingatkanku pada kata-kata abadi dari filsuf musik country hebat, Kenny Rogers. Kamu tidak pernah menghitung uangmu saat sedang duduk di meja. Akan ada cukup waktu untuk menghitung ketika permainannya sudah selesai. Ya, mereka belum selesai bermain. Politik dan diplomasi tidak dibatasi oleh menit, jam, atau hari. Apa yang terlihat bukanlah yang sebenarnya terjadi. Banyak orang yakin bahwa Trump menyerah kepada Iran bulan lalu. Di tengah pelanggaran dan serangan terhadap sekutu Arab di Teluk, pembicaraan tentang nota kesepahaman terus berlanjut. Fokus peristiwa minggu ini tampaknya telah bergeser ke pertemuan NATO di Turki dan kedekatan Trump dengan Erdogan. Tapi kemudian, disinilah orang-orang Iran muncul. Baru saja menobatkan syahad dum terbaru mereka. Percaya bahwa omong kosong yang mereka sebarkan sepanjang minggu tentang kemenangan yang akan datang, mereka menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz dan mengundang murka Amerika Serikat. Atau benarkah begitu? Seperti biasa, media menjadi histeris dan menyedihkan. Sementara mereka fokus pada peristiwa-peristiwa itu, kenyataannya sedikit lebih kompleks. Dan kita akan melihat itu dan gambaran besarnya sekali lagi minggu ini. Seperti yang saya katakan, orang-orang Iran menyatakan kemenangan minggu ini saat menguburkan Khomeini di makamnya. Kenyataannya bagi mereka jauh lebih suram. Saat Khomeini dimakamkan, revolusi Islam Iran juga ikut dikuburkan bersamanya. Mereka tidak lagi memiliki kepemimpinan mereka. Satu-satunya pemimpin yang mereka klaim miliki, dia tidak pernah muncul. Dia mungkin masih pusing karena mabuk setelah merayakan bulan kebanggaan GAI. Tapi yang kami miliki adalah kemunculan kembali Ahmed Ahmadinejad. Katanya dia sudah tewas, tapi ternyata dia ada di pemakaman itu. Mungkin dikirim dari neraka untuk mengantar Khomeini. Bagaimanapun juga, rezim itu tidak mendapat dukungan dari rakyatnya sendiri. Kekuatan ekonomi mereka sudah hilang, kelemahan militer mereka sudah terbongkar, dan bahkan para pemain global, serta betapa naifnya mereka yang membiarkan rezim itu diam-diam membangun senjata nuklir. Semua itu juga sudah lenyap sekarang. Ini adalah komponen vital dari rezim revolusioner, dan mereka tidak memiliki satu pun dari semua itu yang tersisa. Lihatlah Iran yang masih berdiri hari ini. Mereka telah kehilangan sumber kekuatan mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, seluruh pengaruh nasional mereka bergantung pada kemampuan untuk mengancam pasokan energi global. Pengaruh itu sedang dicabut. Dunia sudah mulai membangun jalur alternatif untuk menghindari Selat Hormuz. Dan dalam 3 tahun, nilai strategis dari titik sempit itu akan hancur. Fokus mereka yang lain adalah pada program nuklir mereka. Mereka menggelontorkan sumber daya nasional yang sangat besar ke dalamnya selama lebih dari 30 tahun. Sekarang yang tersisa hanyalah sedikit uranium yang telah diperkaya, yang dikubur jauh di bawah tanah. Sebagian besar infrastruktur telah benar-benar dibongkar, dan para ilmuwan teratasnya telah disingkirkan. Mencoba menghidupkan kembali proyek itu sekarang, sementara komunitas global mengawasi, dan Iran benar-benar rentan terhadap serangan udara, hampir mustahil dilakukan. Pasukan proksi mereka, Hamas dan Hizbullah, benar-benar terpojok dan terkendali. Kelompok teroris ini telah kehilangan lebih dari 80% kekuatan operasional mereka dan terikat oleh perjanjian internasional yang menuntut pelucutan senjata mereka. Ekonomi Iran benar-benar hancur, inflasi mencapai lebih dari 300%. Menurut perkiraan Amerika, kerusakan akibat perang mencapai sekitar 800 miliar dolar. Pengangguran di sana sangat tinggi dan infrastrukturnya hancur. Jadi mungkin tidak ada peluang kerja yang tersedia. Sungguh luar biasa bagaimana kita harus terus-menerus mengulangi semua hal yang sudah jelas ini. Iran adalah rezim yang sudah melewati masa jayanya dan sekarang sedang jatuh bebas di lereng yang sangat curam. Mereka percaya bisa menyelamatkan keadaan dengan menarik Amerika Serikat kembali ke medan perang, dengan harapan mereka mungkin akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Namun, ada kekhawatiran yang sah. Beberapa analis serius mempertanyakan apa sebenarnya kebijakan Amerika Serikat.
Minggu lalu, saya berbicara tentang ilusi kebenaran. Apa yang sedang kita saksikan sekarang antara Amerika Serikat dan Iran, bagi sebagian orang tampaknya adalah ilusi konflik. Iran sedang runtuh dari dalam, seperti yang baru saja saya jelaskan. Tetapi berita utama saat ini memberikan kesan seolah-olah ada pertukaran pukulan sengit antara Washington dan Teheran. Dr. Doron Matza, seorang pakar Israel yang pernah saya wawancarai dan kutip sebelumnya, mengatakan bahwa kita tidak boleh tertipu oleh hal ini. Apa yang kita saksikan, katanya, tidak lebih dari sebuah permainan yang dikoreografikan dengan hati-hati. Ini semua hanyalah sandiwara, katanya, yang memungkinkan dua musuh yang sudah lelah untuk mementaskan sandiwara. Iran bisa menunjukkan perlawanan untuk menjaga muka, dan Amerika Serikat bisa menunjukkan sikap agresif. Namun di balik layar, dialog tetap berlanjut. Kedua belah pihak dengan putus asa mengelola ketegangan agar cukup untuk menghindari satu hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh keduanya, yaitu perang total habis-habisan. Dr. Matza memperingatkan bahwa pola pembendungan seperti ini adalah strategi gagal yang persis sama yang digunakan Israel selama bertahun-tahun terhadap para lawan terdekatnya. Konsep manajemen konflik bukan memenangkan konflik. Dan kita semua tahu persis bagaimana itu berakhir bagi Israel. Jika orang Amerika mengikuti cetak biru yang sama yang membawa bencana, itu akan menjadi bumerang bagi mereka. Dia khawatir bahwa sandiwara ini justru memberdayakan musuh-musuh Amerika Serikat dan Barat. Iran sudah menuntut agar Amerika Serikat menepati kesepakatan sebelumnya, khususnya mendesak penarikan Israel dari Lebanon Selatan. Dan hal ini mendorong pihak lain untuk menempuh jalur yang sama. Seperti yang kita lihat, Presiden Prancis juga merapat ke blok pembuluh yang sama, bahkan bertemu dengan pemimpin militan Suriah, Al-Jawlani. Pada saat yang sama, Hamas di Gaza sedang melakukan manuver politik tentang siapa yang mengendalikan wilayah tersebut. Mereka mencoba memanfaatkan apa yang mereka anggap sebagai mata rantai terlemah, yaitu Amerika Serikat. Hamas berharap bahwa Amerika Serikat akan berbalik dan memaksa Israel untuk mundur dari zona penyangga keamanan yang baru mereka dirikan. Pertanyaan utama bagi orang Israel adalah ini: sejauh mana Amerika akan ikut arus poros Timur Tengah? Apakah mereka akan bertahan atau membiarkan diri mereka dimanipulasi untuk berkompromi dengan mengorbankan keamanan Israel? Banyak dari pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam beberapa minggu terakhir. Tetapi ini adalah sebuah proses, bukan pertandingan sepak bola. Kita masih punya waktu. Kembali ke pemakaman di Iran sejenak, orang-orang marah karena sejumlah influencer barat menghadiri acara tersebut dan memuji rezim Iran sambil mengecam Amerika Serikat. Semua influencer dan jurnalis barat yang mondar-mandir di Teheran dengan begitu berdedikasi ini mengingatkan saya pada bagaimana. Dulu, ketika saya bekerja di kantor pers pemerintah, kami pernah mengalami insiden di mana ada seorang jurnalis Eropa dari media yang sebenarnya tidak terlalu penting, yang sudah berada di sini selama beberapa tahun. Dan kami terus melihatnya di semua demonstrasi sayap kiri yang mendukung Palestina melawan Israel. Dia secara konsisten ikut serta dalam permainan politik seperti ini. Jadi kami memeriksa seberapa banyak liputan yang dia lakukan selama dia ditempatkan di sini. Apakah dia benar-benar bertindak sebagai jurnalis? Dan kami menemukan bahwa sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada sama sekali. Jadi kami memutuskan untuk tidak memberinya kartu pers pada 1 tahun tertentu. Saya kemudian mendapat telepon dari salah satu badan keamanan rahasia kami yang mengatakan bahwa mereka ingin saya terus memberinya kartu pers. Yang saya temukan saat itu adalah ternyata orang ini, jurnalis yang sangat bersemangat di sayap kiri, sebenarnya sedang menjadi informan untuk keamanan Israel pada saat itu. Jadi siapa yang tahu kejahatan apa yang tersembunyi di dalam hati manusia? Dan dalam berita lain, menurut sumber Iran, Wakil Panglima Tertinggi IRGC, Kolonel Sadr Soltani, dilaporkan tewas dalam kecelakaan mobil saat kembali dari pemakaman Ali Khamenei. Tentu saja, bukankah itu istimewa? Pada tahun 2024, mantan Presiden Iran Mahmud Ahmad Ibnu Ahmadinejad, ya, orang yang sama yang tiba-tiba muncul entah dari mana, mengklaim hal itu. Kepala unit rahasia Iran yang ditugaskan untuk melawan Mossad Israel, ternyata sendiri adalah agen Israel, mengungkapkan apa yang ia sebut sebagai kebobolan besar di tubuh aparat intelijen Iran. Ahmad Ahmadinejad mengatakan bahwa sekitar 20 anggota dari unit yang sama juga diam-diam bekerja untuk Israel.
Menurutnya, individu-individu ini memberikan intelijen sensitif terkait program nuklir Iran kepada Israel, yang berkontribusi pada beberapa operasi Mossad yang paling signifikan di dalam Iran. Ahmadinejad yang sama, yang entah bagaimana masih hidup. Mungkinkah dia? Aku penasaran. Namun, beginilah cara Israel menemukan mata-matanya di tempat yang paling tidak Anda duga. Bisa saja jurnalis acak atau di antara anggota armada, para demonstran yang menentang Israel. Ya, bukan berarti saya tahu pasti. Tapi pertama, kami terlihat seperti orang lain, jadi Anda tidak bisa membedakan kami. Tapi bagi banyak pencari sensasi, tidak ada yang lebih mendebarkan daripada bekerja untuk sebuah institusi. Dan kata institusi dalam bahasa Ibrani adalah Mossad, omong-omong. Dan saat kita membahas tentang jurnalis yang dimanfaatkan, Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis, atau lebih dikenal sebagai Kamera, minggu ini meminta media besar untuk meninjau kembali pelaporan sebelumnya terkait klaim dari Committee to Protect Journalists, CPJ, setelah pemberitahuan pagi dari Hamas dan Jihad Islam, mengonfirmasi bahwa CPJ telah salah menggambarkan para pelaku teror dan menyajikan mereka sebagai jurnalis yang tidak bersalah. Setelah kritik publik yang intens dan laporan investigasi yang mengungkapkan hubungan ini, CPJ mengumumkan pada 25 Juni bahwa mereka sedang melakukan tinjauan penuh terhadap basis data pekerja media yang tewas di jalur Gaza. Beberapa media terkemuka telah menampilkan, seringkali tanpa catatan atau sanggahan, data CPJ yang sekarang sudah tidak kredibel tentang korban jiwa tahun 2025 yang menggambarkan teroris sebagai jurnalis yang dibunuh Israel saat sedang bertugas. Sekarang saya telah bekerja dengan kelompok media ini selama bertahun-tahun. Semuanya mulai terungkap. Sekarang tentang kelompok teror yang menggunakan jurnalisme dan memaksa media untuk mempekerjakan anggota mereka sudah diketahui sejak 25 tahun yang lalu. Saya sendiri secara pribadi menyampaikan informasi itu kepada mereka, ke media dan ke organisasi seperti CPJ. Mereka pura-pura bodoh, seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Kelompok hak asasi tahu, media juga tahu. Mereka dengan sadar mempekerjakan teroris selama bertahun-tahun dan berbohong tentang itu kepada kalian, lalu menggambarkan Israel sebagai negara yang membunuh jurnalis. Baiklah, sekarang kembali ke apa yang sedang diberitakan. Soal Turki sedikit lebih rumit. Ini berkaitan dengan visi global Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, strategi Amerika Serikat bergantung pada jaringan besar sekutu di seluruh Eropa dan dunia Arab. Namun, perang terbaru dengan Iran benar-benar menghancurkan ilusi itu, memaksa perubahan paradigma besar-besaran di dalam Pentagon. Pekan lalu, laporan menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan relokasi instalasi utama Angkatan Laut dan Angkatan Udaranya di Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar. Semua negara yang sama sekali tidak memiliki sistem pertahanan anti-rudal yang efektif. Lebih parah lagi, sekutu Arab Amerika mundur ketika tekanan meningkat. Arab Saudi secara aktif menolak untuk membiarkan pesawat tempur Amerika menggunakan wilayah udaranya untuk menyerang balik Iran. Washington akhirnya belajar sebuah kenyataan pahit, bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan kemitraan tradisionalnya dengan Eropa dan Arab. Sementara Timur Tengah sedang bergejolak, sekutu-sekutu Eropa menolak untuk ikut bertempur dan bahkan sampai memblokir operasi militer Amerika Serikat dari wilayah mereka. Di tengah pengkhianatan ini, Pentagon secara tegas menggambarkan Israel tahun ini sebagai sekutu teladan Amerika Serikat, satu-satunya yang benar-benar layak mendapatkan dukungan penuh tanpa keraguan dari Amerika. Akibatnya, AS diam-diam mengubah strategi jangka panjangnya, memutuskan untuk membangun pangkalan regional utamanya langsung di dalam Israel. Karena pembangunan infrastruktur itu membutuhkan waktu, dan karena ancaman global dari Rusia terus meningkat, Presiden Trump harus memainkan permainan geopolitik yang rumit untuk sementara waktu. Semua ini menjelaskan mengapa dia menjaga lawan-lawan rumit seperti Erdogan dari Turki tetap dekat, menjaga teman tetap dekat, dan musuh lebih dekat lagi untuk sementara waktu. Dan ini alan langkah sementara untuk mempertahankan keadaan sambil menunggu pergeseran tektonik yang sebenarnya terjadi. Musuh-musuh aliansi Amerika Serikat dan Israel melihat tanda-tanda yang jelas. Qatar dan Ikhwanul Muslimin tahu persis apa arti relokasi pangkalan ini. Sekarang mereka mengerahkan segala yang mereka miliki untuk melemahkan dan menggagalkan ini di ranah informasi. Corong media mereka sedang beraksi besar-besaran saat ini, meluncurkan kampanye kebohongan besar-besaran yang terkoordinasi untuk meracuni opini publik di Amerika Serikat, dan dengan putus asa mencoba mensabotase aliansi kuat antara Amerika Serikat dan Israel.
Yang membuat mereka kecewa, pertemuan Trump-Netanyahu telah diumumkan. Menurut laporan, secepat minggu depan, Perdana Menteri Netanyahu akan terbang lagi untuk bertemu Presiden Trump di Washington. Apa yang sedang direncanakan oleh kedua orang ini untuk kita kali ini? Sejumlah pejabat senior Israel juga diperkirakan akan tiba di Washington dalam beberapa minggu mendatang. Hampir setiap kali Netanyahu dan Trump bertemu di masa lalu, pertemuan-pertemuan ini tampaknya selalu mendahului langkah-langkah penting. Jadi, apa yang masuk dalam agenda, tak satu pun dari kita yang tahu pasti, tetapi waktunya tidak bisa diabaikan. Ulang tahun Trump, perayaan ke-250, semuanya sudah berlalu, dan kita sedang mendekati akhir Piala Dunia. Dr. Anan Wahabi dari Universitas Haifa di Israel membahas strategi Israel di kawasan tersebut dalam wawancara dengan saya di acara Radio Galilei Israel milik saya minggu ini. Dr. Wahabi menjelaskan bahwa Israel sedang membangun zona penyangga di sepanjang perbatasannya, terutama di daerah yang berbatasan dengan wilayah liar, tidak terkelola, dan negara-negara gagal. Namun, zona penyangga harus bersifat demografis, politis, dan strategis, bukan sekedar garis yang digambar di peta fisik. Dr. Wahabi menyebut ini sebagai doktrin aliansi hibrida. Kita tidak lagi melawan tentara konvensional. Kita melawan organisasi teror hibrida, aktor non-negara yang beroperasi seperti militer yang sepenuhnya berfungsi. Menggabungkan pemerintahan, kontrol ekonomi, dan perang psikologis menjadi satu kesatuan. Dan karena musuhnya bersifat hibrida, strategi Israel harus menyesuaikan diri dengan mereka. Israel harus membangun jaringan mitra regional yang canggih, komunitas lokal, dan aktor subnegara moderat yang memiliki kepentingan bersama dalam stabilitas dan menolak ekstremisme. Sekedar merebut wilayah atau menetapkan garis kuning militer di Lebanon tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Satu-satunya solusi yang bertahan lama adalah dengan secara tegas mengalahkan jaringan teror, sambil secara bersamaan membangun aliansi dengan komunitas lokal yang independen dan otonom yang ingin melemahkan rezim proksi. Dr. Wahabi juga memperingatkan bahwa jika Barat tidak segera melakukan reorganisasi struktural di wilayah Suriah Selatan, wilayah tersebut akan berubah menjadi kekosongan tanpa hukum. Kita sudah mulai melihat benih-benih berbahaya dari model mukawamah. Gerakan teroris bersenjata yang beroperasi di luar kerangka negara dapat dengan mudah berkembang menjadi proksi musuh berikutnya di perbatasan Israel. Kesimpulan akhirnya adalah peringatan keras bagi keamanan nasional. Sementara Amerika Serikat saat ini memainkan peran sentral dalam membentuk aturan regional, sejarah membuktikan bahwa keterlibatan negara adidaya berubah seiring waktu. Israel harus bersiap hari ini untuk masa depan, di mana mungkin harus berdiri sendiri. Membangun aliansi antar manusia di tingkat regional ini adalah pilar inti untuk bertahan hidup dalam beberapa dekade mendatang. Karena, pada akhirnya, zona penyangga bukan hanya sekedar tanah, tapi juga manusia, komunitas, dan kepentingan bersama. Berpindah ke medan pertempuran lain dan membahas front informasi yang sedang dihadapi Israel. Komentator Israel Mihad Danzik yang sebelumnya pernah saya wawancarai di podcast, menulis sebuah artikel menarik untuk The Jewish Journal minggu lalu, di mana dia membahas bagaimana definisi historis dari pribumi sedang dipelintir oleh kelompok kiri saat ini. Jika bangsa Yahudi, tulisnya, yang bahasa, peradaban, kalender, sastra, dan tradisi hukumnya semuanya muncul di tanah Israel, yang kehadirannya secara terus-menerus di sana telah berlangsung lebih dari 3.000 tahun, dan yang doa mereka telah tertuju ke Yerusalem selama hampir 2 milenium. Jika kita bukanlah pribumi di tanah itu, maka kata pribumi kehilangan makna yang jelas. Dalam sebuah kembalikan sejarah yang mencolok, pemaksaan penggantian nama Israel dan Yudea menjadi Palestina kini dianggap sebagai bukti kepribumian, sementara orang-orang yang tanah airnya diganti namanya justru dianggap sebagai orang asing. Dia menunjukkan bahwa masyarakat Eropa selama ini menganggap orang Yahudi sebagai bukan orang Eropa, bukan kulit putih, dan orang asing, seringkali dengan kekerasan. Namun dalam wacana modern, tiba-tiba orang Yahudi digambarkan sebagai penjajah kulit putih Eropa. Pembalikan ini menurutnya memang menguntungkan secara politik, tetapi tidak masuk akal secara sejarah. Danzik menekankan bahwa menjadi pribumi adalah soal asal-usul, bukan soal di mana suatu bangsa tinggal. Baru-baru ini, suatu populasi bisa tinggal di suatu tempat selama berabad-abad tanpa terbentuk di sana sebagai bangsa yang berbeda. Pengasingan tidak menghapus status sebagai pribumi, sama seperti bangsa Indian Amerika tidak kehilangan status mereka setelah dipaksa pindah.
Namun, dalam wacana saat ini, Danzig berpendapat bahwa menjadi pribumi semakin didefinisikan bukan oleh asal-usul atau kesinambungan, melainkan oleh perampasan. Dan standar ini hanya diterapkan secara tidak konsisten kepada orang Yahudi saja. Jika orang Yahudi bukanlah penduduk asli tanah Israel, maka menjadi pribumi bukan lagi konsep historis. Itu telah menjadi senjata politik, ditulis ulang untuk satu bangsa dan hanya satu bangsa saja. Upaya untuk menyangkal hubungan kami dengan tanah Israel ini bukanlah hal baru. Di masa lalu, ada para ahli dan penentang yang mengklaim bahwa Raja Daud misalnya tidak lebih dari sekedar mitos. Sebuah kisah dongeng fiksi, pahlawan rakyat yang diciptakan berabad-abad kemudian. Tapi ternyata mereka benar-benar terkejut. Sejarah punya cara unik untuk benar-benar menunjukkan kebenaran, tepat di tempat Anda bisa menemukannya. Bahkan di bulan ini juga, pada Juli 1993, sebuah penemuan arkeologi yang menakjubkan mengguncang dunia di sebuah situs kuno di Israel Utara yang disebut Tel Dan. Para arkeolog menarik sebuah pecahan batu basal hitam dari dinding kuno. Itu adalah sebuah monumen kemenangan yang ditulis hampir 3.000 tahun yang lalu. Itu ditulis oleh seorang musuh, Raja Aram, yang membanggakan kemenangan dalam pertempuran. Ketika para ahli menerjemahkan tulisan kuno itu, mereka menemukan tulisan di batu berupa frasa Bet David, rumah Daud. Raja musuh itu tidak sedang membaca atau mengutip dari Alkitab. Dia sedang mencatat sebuah kampanye militer nyata melawan sebuah dinasti kerajaan bersejarah yang benar-benar ada, yakni keturunan Raja Daud. Penemuan ini tidak hanya mengkonfirmasi nama-nama raja Yahudi kuno yang dilawannya, tetapi juga membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Raja Daud benar-benar nyata. Kita sering mendengar orang-orang saat ini menulis ulang sejarah. Saya yakin Anda pernah melihat postingan di mana orang-orang mengajukan pertanyaan sederhana kepada mereka yang mengaku sebagai penduduk asli di sini, yang disebut orang Palestina. Meminta mereka menyebutkan satu Perdana Menteri Arab di tanah ini sebelum tahun 1948, atau menyebutkan pemimpin Palestina kuno dari zaman dahulu. Atau jika Yesus adalah orang Palestina, di mana tertulis Palestina dalam kitab suci Kristen? Di mana tertulis Filistin? Dalam kitab suci mereka sendiri, Alkitab secara eksplisit menyebutkan Raja Daud. Dan kumpulan teks kuno seperti gulungan Laut Mati yang berusia 2.000 tahun menegaskan keberadaan Alkitab. Setidaknya memang ada. Sejarawan Romawi kuno, Josephus Flavius, menulis tentang Perang Yahudi, di mana ia menceritakan pemberontakan orang Yahudi melawan pendudukan Romawi pada tahun 92 Masehi. Dia tidak pernah menyebut Palestina. Dia adalah penulis paling awal di luar Alkitab yang menyebut Yesus. Dalam bukunya Antiquities of the Jews yang ditulis sekitar tahun 94 Masehi, Josephus membicarakan tentang Yesus. Bagian ini umumnya dikenal sebagai Testimonium Flavianum. Tidak ada penyebutan Yesus sebagai orang Palestina. 1000 tahun setelah itu, Perang Salib dimulai ketika orang-orang Kristen datang untuk membebaskan tanah tersebut dari penakluk Arab yang telah jenajah wilayah itu. Seperti kebiasaan mereka, mereka juga sekalian menjarah kota-kota dan pusat-pusat Yahudi. Wilayah itu berpindah tangan selama ratusan tahun antara Muslim dan Kristen, sampai akhirnya Kekaisaran Ottoman mengambil alih. Mereka menguasai wilayah itu selama hampir 400 tahun. Maksud saya di sini adalah bahwa selama waktu itu, tidak ada satupun negara Eropa penakluk maupun negara Muslim. Tidak pernah sekalipun mereka membicarakan tentang entitas Palestina atau berpikir bahwa penduduk asli Palestina adalah orang Arab. Tidak pernah sekalipun mereka mencoba membentuk negara Palestina Arab, karena negara itu memang tidak pernah ada. Orang Mesir, Yordania, Suria, Turki, Spanyol, Prancis, Inggris, Italia. Tidak satu pun dari negara-negara yang begitu marah tentang negara Palestina saat ini pernah mempertimbangkannya sebelumnya. Mereka bisa membuat klaim dan kesan tentang kenyataan, tapi secara fisik, tanah Israel terus menunjukkan kebenarannya. Kita semua harus mengingat ini. Para penjajah Islam dan para revisionis masa kini bisa saja mencoba menulis ulang masa lalu, tapi mereka tidak bisa mengalahkan kebenaran yang tertulis di batu-batu yang tersebar di seluruh tanah Israel. Saya Daniel Seaman. Bergabunglah lagi bersama saya minggu depan di Straight Up dari JNS Studios di Yerusalem, ibu kota abadi bangsa Yahudi di Israel.